Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Teman-teman dan ibu dosen yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok mata kuliah gender dan pembangunan akan membahas materi tentang konsep perempuan dalam pembangunan. Bagaimana seorang perempuan itu bisa berperan dalam pembangunan. Ini erat kaitannya dengan mata kuliah kita, yaitu tentang gender dan pembangunan. Bahwasanya gender dan pembangunan ini tidak bisa dipisahkan, karena pembangunan sendiri itu juga terkait dengan gender, maka itu tadi tidak bisa dipisahkan. Pada makalah ini kami akan spesifik membahas tentang perempuan, pembangunan, dan perempuan dalam pembangunan. Untuk pembahasan perempuan dan pembangunan itu akan saya bawakan sendiri, sedangkan untuk peran perempuan dalam pembangunan itu akan dijelaskan oleh teman atau partner saya, Evi Lutfiana Nurjannah. Baik, langsung saja ke pembahasan mengenai perempuan. Apa sih konsep perempuan di dalam perspektif gender atau kajian gender itu? Yang pasti gini loh, kalau konsep itu sesuatu yang abstrak. Maksudnya abstrak itu gimana ya? Tidak bisa diindra lah, maksudnya itu. Abstraknya itu tidak bisa diindra. Misalnya kalau yang ini itu kertas, ini kertas asli bisa diindra. Sedangkan konsep itu sesuatu yang bisa dipahami. Misalnya konsep rukun Islam itu ada 5: sholat, syahadat, zakat, puasa, dan haji. Itu sebuah konsepnya sesuatu yang dipahami dari rukun Islam itu sendiri. Nah, ini kita akan membahas tentang konsep perempuan di dalam gender. Kalau membahas gender itu pasti tidak lepas dari yang namanya laki-laki dan juga perempuan. Seperti yang ada di makalahnya Bu Umdah kemarin, bahwasannya perempuan dan laki-laki kalau berdasarkan seks itu pasti berbeda, kodrati lah istilahnya itu memiliki ciri khas masing-masing. Sedangkan secara gender atau secara sosiokultural itu tidak kodrati, atau sifatnya itu bisa bisa saling tukar menukar lah. Misalnya gini, laki-laki identik dengan kuat, perempuan identik dengan lemah. Ini itu bukan seks, ini itu namanya gender. Maksudnya ya berdasarkan sosial kultural yang terjadi. Lalu ini itu bisa dipertukarkan seperti yang saya bilang tadi. Kalau laki-laki ya bisa lemah dan wanita pun juga bisa kuat. Itu tentang gender, perempuan dalam gender itu begitu, karena gender itu dibentuk berdasarkan sosial kultural yang ada di masyarakat. Lalu posisinya perempuan dan laki-laki dalam gender ini itu
seimbang atau dalam arti ya setara, tidak ada diskriminasi, karena apa yang diperjuangkan dalam gender yaitu tentang kesetaraan atau keadilan antara siapa, antara laki-laki dengan perempuan. Lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai pembangunan dalam perspektif gender. Kenapa saya angkat pembahasan ini? Karena nama mata kuliah kita yaitu gender dan pembangunan, maka kita harus sedikit memahami lah tentang konsep pembangunan tersebut. Kenapa kok mata kuliah kita dinamakan gender dan pembangunan? Lanjut, sudah saya singgung di awal bahwasanya pembangunan itu tidak terlepas dari gender. Mengapa? Karena pembangunan juga tidak terlepas dari dua manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Ya pasti kalau yang namanya pembangunan pasti aktornya kalau nggak laki-laki ya perempuan, bisa laki-laki bisa perempuan, yang pasti manusia lah yang memainkan pembangunan tersebut. Lalu dalam pembangunan ini titik pentingnya yaitu tentang kesetaraan atau keadilan gender. Bahwasanya tidak harus laki-laki yang memimpin pembangunan dan yang wanita itu diabaikan lah, istilahnya begitu. Yang diperjuangkan dalam gender, dalam kajian pembangunan ini itu kesetaraan laki-laki dan perempuan, bagaimana perempuan juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Pada era sekarang ini banyak perempuan yang sudah aktif di dalam pembangunan. Misalnya pembangunan pendidikan. Nah, itu banyak wanita yang menjadi guru, banyak wanita yang menjadi dosen. Seperti itu. Wanita sekarang itu atau perempuan aja. Perempuan itu sudah banyak aktif atau sudah banyak berpartisipasi dalam pembangunan ini. Lalu ini di makalah, isu gender merupakan suatu isu yang menuntut keadilan konstruksi sosial maupun kultural antara kaum laki-laki dan perempuan. Dalam tuntutan konstruksi ini, keseimbangan fungsi, status, dan hakikat antar jenis kelamin diharapkan dapat direalisasikan. Sebaliknya, pembangunan merupakan suatu konstruksi perubahan yang terjadi di masyarakat dari kondisi sosiokultural tertentu menuju ke arah sesuatu yang dianggap lebih bernilai. Selain itu, dapat juga diartikan sebagai usaha pengentasan keterbelakangan. Oleh karena itu semua, gender dan pembangunan adalah suatu korelasi timbal balik antara satu dengan yang lain. Nah, bahwasanya gender dan pembangunan adalah suatu korelasi timbal balik antara satu dengan yang lain, di mana gender juga butuh pembangunan juga butuh pada gender. Adanya timbal balik. Misalnya gini, pembangunan kan kalau definisinya macam-macam. Ada yang mendefinisikan suatu perubahan ini, kalau seingat saya, suatu perubahan terencana secara sistematis. Maksudnya tuh ya perubahan dalam pembangunan itu sudah direncanakan. Ya itu tadi, dalam gender kan juga menyangkut tentang perubahan, bagaimana yang dulunya perempuan itu tidak istilahnya ya kurang, dalam tanda kutip, kurang mendapat keadilan. Sekarang setelah adanya gender ini, perempuan sudah
mendapatkan keadilan dan juga kesetaraan. Makanya dari itu antara gender dan pembangunan adalah suatu korelasi timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti apabila kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Untuk video selanjutnya tentang peran perempuan dalam pembangunan akan disampaikan oleh teman atau partner saya, Evi Lutfia Nurjannah. Kepadanya saya persilahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.